Puji nama Tuhan. Selamat malam, saudaraku semua. Shalom. Saya menyambut dengan kasih kehadiran semua saudara yang bergabung pada malam hari ini di dalam ibadah pemahaman Alkitab. Dan di ibadah PA kali ini kita akan dipersekutukan dengan tubuh dan darah Tuhan. Dan sebelumnya saya menyambut semua yang malam hari bergabung, kiranya Tuhan yang senantiasa menyertai dan melingkupi kita semuanya. Haleluya. Yang di Gresik, Surabaya, Jakarta, di luar Pulau Jawa, bahkan yang mungkin ada di luar negeri juga malam hari bergabung. Selamat bergabung dan selamat beribadah. Saya rindu melihat lambaian tangan orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Boleh menambahkan tangan, saudaraku? Baik, terima kasih. Dan saya juga menghimbau bagi saudara yang belum menyalakan kamera saudara, bisa saudara nyalakan sehingga kita bisa saling bertatap muka secara online. Kita akan mengucap syukur kepada Tuhan dengan pujian, "Ku bersyukur padamu, oh Yesusku." Bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janjimu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolongan-Mu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolongan-Mu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Yang setuju firman Tuhan kekal selamanya, boleh berikan jempol saudara ke arah kamera. Haleluya, haleluya. Dimanapun saudara berada pada malam hari ini, kita yakin bersama-sama hadirat Allah ada di tengah-tengah kita semua, dan Dia bersukacita atas pujian penyembahan yang kita naikkan pada malam hari ini. Kita akan lanjut untuk memuji menyembah Dia. Kita pujikan, Kau bertahta atas pujian umat-Mu. Kau bertahta
atas pujian umat. Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu. Tinggikan nama-Mu. Kau bertata atas pujian umat. Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu. Tinggikan nama-Mu. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu. Ku bersujud dan menyembah-Mu. Raja segala raja. Kau bertahta atas pujian umat. Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu. Tinggikan nama-Mu. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu. Ku bersujud dan menyembah-Mu. Raja segala raja. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu. Ku bersujud dan menyembah-Mu. Raja segala raja. 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 Untuk doa pembukaan saya serahkan kepada Diaken Kusriyadi. Bapa di dalam surga, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kembali malam hari ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu untuk kami menaikkan puji syukur kepada-Mu Tuhan. Karena Engkau memberi kesempatan bagi kami umat-Mu untuk beribadah PA malam hari ini. Di hari Kamis pertama di bulan Natal ini Tuhan, sungguh kami bersyukur karena Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk beribadah pada Tuhan. Melalui jaringan Google Meet ini Tuhan, kami percaya Engkau memberkati kami semuanya. Memberkati para pelayan-Mu yang ada di pastori, admin, dan kami semua dimanapun berada. Engkau pasti hadir melawat kami dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terlebih malam hari ini, Engkau akan mempersekutukan kami dengan perjamuan kudus-Mu. Sungguh kami bersyukur Tuhan, karena berkat rohani yang akan kami nikmati, akan meneguhkan kami dalam kami menerusi perjalanan mengiring Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau campur tangan atas ibadah kami malam hari ini, dan Engkau memberkati kami semua. Hamba-Mu, Bapak Gembala, yang akan melayani umat-Mu malam hari ini. Engkau memberkati, mengaruniakan hikmat marifat yang dari Tuhan, sehingga pelayanan beliau mendatangkan berkat bagi kami semua, dan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mengawali ibadah kami malam hari ini
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Diaken Gustriadi untuk doa yang sudah dinaikkan. Dan sekali lagi saya menyambut saudara yang mungkin saja baru saja bergabung. Selamat datang, selamat beribadah dalam ibadah di Kamis pertama di bulan Desember ini. Dan kita bersyukur kita diberikan Tuhan kesempatan untuk dapat kembali memasuki bulan yang dimana kita akan memperingati Natal Tuhan, kelahirannya ke dunia ini untuk menebus kita semua. Kita akan pujikan pujian Natal, Kita Surga Bergema. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik. Hadir Kristus terang ajaib, kita surga bergema. Hadir Raja mulia yang di surga. Yang di surga disembah, Kristus Raja yang bakal hadir dalam dunia, memberikan sejahtera. Dalam daging dikenal firman Allah yang kekal, Kristus Raja mulia, nyatalah Immanuel. Kita surga bergema, hadir Raja mulia. Bersama-sama kita surga bergema. Kita surga bergema, hadir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik. Hadir Kristus terang ajaib, kita surga bergema. Hadir Raja mulia yang di surga. Yang di surga disembah, Kristus Raja yang bakal hadir dalam dunia, memberikan sejahtera. Dalam daging dikenal firman Allah yang kekal, Kristus Raja mulia, nyatalah Immanuel. Kita surga bergema, hadir Raja mulia. Kita surga bergema karena hadir Raja mulia, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita yang datang untuk menyelamatkan kita semua. Dan sudah selayaknya kita sebagai umat yang sudah ditebus oleh Tuhan, yang sudah diampuni Tuhan, kita berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan. Haleluya, kita akan angkat pujian kembali. Tuhan Allah kita bertahta. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir. Dengan dahsyat-Nya ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya. Tuhan Allah kita bertahta
di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Apapun keadaan, kondisi yang saudara alami, yakinlah seperti yang pujian ini katakan, ada kuasa dalam pujian yang sanggup untuk membungkam kekuatan lawan. Yang setuju katakan amin, saudara. Haleluya. Allah kita Allah yang luar biasa, dan Allah kita adalah Allah yang sanggup untuk melakukan segala sesuatunya. Kita siapkan hati kita pada malam hari ini untuk menerima berkat firman Tuhan. Kita pujikan, Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku. Dia cinta daku dan ampuniku. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta kita semua. Dia cinta daku dan ampuniku. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus,
pujian dan kuasa Yesus Raja. Bagi yang mulia ku angkat, bagi yang mulia ku angkat tanganku. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus. Oh, tinggikan Yesus. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa Yesus Raja. Bagi yang mulia ku angkat tanganku. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Untuk doa firman Tuhan, saya serahkan kepada Diaken Juli Raharjo. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih kemurahan dan kebaikan Tuhan yang Tuhan telah limpahkan atas kehidupan kami semua. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau pada malam hari ini di dalam ibadah online kami dapat memuji, memuliakan nama Tuhan. Dialah puji-pujian kami menjadi persembahan yang berkenan di hadirat Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan dan kembali mendatangkan berkat bagi kami semua. Dan saatnya Tuhan, kami siapkan kehidupan kami untuk diisi dan dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Dialah kuasa firman Tuhan berkarya atas kehidupan kami, membentuk kehidupan kami, menuntun kehidupan kami, untuk kami dapat berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Berkati Bapak Gembala yang akan menyampaikan kebenaran firman pada malam hari ini. Hikmat urapan Tuhan tercurah atas Bapak Gembala. Dan berkati kami semua Tuhan, untuk kami dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sanggup firman Tuhan pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Shalom. Bisa dengar suara saya semua ya? Puji Tuhan, hormat saya kepada Bapa Surgawi yang senantiasa bermurah kepada kita semua, sehingga dimungkinkan hari ini kita PA malam ini akan menikmati kuasa perjamuan kudus, ya. Perjamuan kudusnya itu adalah sesuatu, ya, roti atau hostia, air anggur, sirup anggur atau sirup apa saja, tidak masalah. Tapi dengan firman, kita beriman, sehingga sesuatu yang kita siapkan ini dipersekutukan dengan kuasa tubuh dan darah Yesus yang dipecah-pecahkan dan dicurahkan di 2000 tahun yang silam. Kuasanya tidak pernah berhenti ketika yang dicurahkan dari atas itu disambut, ditanggapi dengan iman. Ya, sehingga di sini terjadi sesuatu sinergisitas. Itu kalau filsafat Jawa, mungkin ada pendeta Gideon, ada pendeta Ishak, dan rekan-rekan pendeta yang lain. Di Jawa sini kita mengenal istilah tumbuh ketemu tutup. Ketika dari atas Tuhan sedang mencurahkan sesuatu, berkatnya tentunya,
Dan dari sini kita sambut dengan iman. Ini yang dinamakan tumbuh ketemu tutup. Akan menghasilkan suatu daya yang ilahi. Di daya ilahi itu, di dalamnya full keberuntungan. Sekali lagi, daya ilahi itu seutuhnya, ya, sepenuhnya keuntungan. Jadi tidak ada hal yang merugikan. Hal-hal yang dari atas, yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan rancang, yang Tuhan sediakan bagi setiap kita semua. Ya, ini untuk membedakan dunia dan iblis selalu menawarkan yang palsu, yang semu, dan yang membinasakan. Tapi kalau yang dari atas, semuanya baik. Semuanya menguntungkan. Ya. Maka ada istilah hoki. Ya, hoki itu tidak kebetulan dalam iman Kristen. Tuhan menyediakan keberuntungan dan kita menyambutnya. Analogi contoh sederhana begini. Kalau di satu daerah susah air, musim hujan adalah berkah. Ya. Dan untuk menampung air hujan paling efektif, ya, di rumah-rumah pedesaan itu ada talang, ya. Kita semua tahu itu talang, saluran air yang tertuang di genting, ditampung masuk di saluran air. Dan ini menggerojok dari atas. Bagaimana untuk mendapatkan ini? Maka yang di bawah ini yang menyediakan tempat, ya, harus mengarahkan tempat itu persis di bawahnya gerojokan air ini. Jadi bukan gerojokannya ini yang menyesuaikan. Dia dari atas nyediakan, tinggal kita mendekati, mengarahkan, iman kita arahkan, jadilah kita terima segala berkat. Yang di dunia sampai di akhirat. Puji Tuhan. Jadi perjamuan kudus kita akan laksanakan. Lebih-lebih istimewa hari ini kita memasuki bulan Natal. Ya. Natal harus ada. Dalam hal ini Natal, Sang Natal, ya. Natalnya Sang Natal. Karena Natal itu lahir. Ya, semua di dalam dunia itu makhluk ada, hidup karena sudah mengalami proses kelahiran. Supaya tidak rancu, Natalnya Sang Natal, lahirnya Sang Natal itu sendiri. Perlu saya tekankan ini. Siapa dia? Yesus. Karena peringatan dan perayaan Natal jadi kabur, ini ulah dunia. Dimanfaatkan oleh, ya, department store, mall-mall dengan berbagai macam dekorasi. Dan kalau zaman dulu atau sampai sekarang di luar negeri ada acara, ya, Santa Claus, ya, bagi-bagi kado dan lain sebagainya. Sehingga, tolong perhatikan baik-baik. Dunia mengenal Natal itu bukan Yesus, tetapi Santa Claus. Lah ini adalah usaha penggeroposan, penggerogotan dari dalam. Tetap Kristen, tetap ke gereja, kadang-kadang itu bagi orang yang tidak ngerti Sang Natal itu. Tetapi dia tidak mengenal sosok pribadi Sang Natal itu sendiri. Siapa dia? Tolong sebutkan. Tuhan Yesus Kristus. Lah ini celaka. Orang Kristen, tetap ke gereja barangkali. Tapi kalau dia tidak kenal sosok pribadi Yesus Sang Natal itu sendiri, iblis tetap senang, dia bersuka cita. Karena yang bisa membuat orang Kristen memiliki satu power, otoritas surgawi, itu kalau dia mengenal Yesus dan bersatu dalam Yesus. Dengan Yesus. Firman-Ku tinggal di dalam kamu, kata Tuhan, dan kamu tinggal di dalam aku. Ini saling terkait. Ini yang membuat orang Kristen yang seperti ini, anak Tuhan seperti ini, ditakuti setan. Iblis tidak bisa menyentuh. Yang percaya katakan amin. Tapi cilaka kalau orang tidak kenal Yesus. Ya, lama sekali dia beriman tetapi tidak kenal Allah. Melalui proses akhirnya kenal Allah. Perjanjian lama namanya Ayub. Sehingga di pasal terakhir, ayat-ayat dekat terakhir di sana, Ayub mengatakan, dulu aku mengenal Allah, kata orang saja. Tetapi sekarang mataku melihat dia. Itu bukan berarti mata kasat mata secara jasmani, lihat sosok Allah. Karena Allah itu nanti 2000 tahun silam bisa dikenal ketika dia menyatakan diri
ya di dalam wujud, dan wujudnya itu adalah Yesus. Sebelum itu terjadi teofani, sewaktu-waktu Allah menampakkan diri hanya kepada orang tertentu. Ya, setelah itu selesai dia pergi. Ya, kepada tokoh-tokoh yang ada dalam perjanjian lama dia berapa kali. Ya, bahkan Ibrani memberikan gambaran kemungkinan besar Imam besar Melkisedek itu adalah penampakan Allah dalam wujud. Karena yang dibawa itu anggur dan roti. Ya, jadi ini perjamuan yang oleh Ibrani dikatakan kedatangannya asal-usulnya tidak diketahui, bahkan tiada berbapa dan tiada beribu. Itu ketika teofani, teo itu Tuhan, fani itu membuat satu penyataan, penampakan begitu. Saudaraku ini kasih Tuhan, yang sifatnya sementara, datang dan pergi. Tetapi di dalam perjanjian baru masuk 2000 tahun silam, waktu Allah menampakkan diri itu secara permanen. Ya, dengan tubuh yang kelihatannya sama dengan kita, tetapi kalau kita lihat kebenaran firman, tetap tidak sama. Ya, tetap tidak sama. Nah itu. Tapi kembali kepada Ayub. Artinya apa? Ayub kemudian setelah melewati proses, dia mengenal Tuhan, Allah dengan sungguh-sungguh. Bukan karena kata orang. Begitu juga tahapan, ya, grid rohani saya dan saudara itu akan ada peningkatan pada puncaknya ketika terus belajar firman. Maka pendeta harus ngajari firman. Gereja harus menitik beratkan firman. Bukan pengumuman-pengumuman, bukan rapat-rapat, bukan macam-macam ini itu. Ya, aksi sosial dan sebagainya, bukan itu yang utama. Itu boleh dilakukan. Tetapi yang paling utama adalah gereja harus mewartakan firman. So, firman itu Allah. Sehingga kalau jemaat itu semakin kenal firman, dia semakin kenal sama Tuhan. Dan kalau semakin kenal, dia bersatu dengan Tuhan. Dunia, akhirat, hidupnya dijamin oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Baik. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini pengantar saya sampaikan kepada kita semua. Waktu dalam perjanjian lama, ya, tidak perlu dengan tubuh yang permanen. Tapi waktu masuk perjanjian baru, Allah firman itu datang dengan tubuh yang sepertinya permanen. Ya, saudaraku, nampaknya seperti tubuh darah kita. Tetapi sesungguhnya tidak sama. Tapi kenapa masa perjanjian lama dan waktu masuk perjanjian baru kok berbeda? Bedanya, perjanjian lama dia datang dan pergi hanya menyatakan kekuasaannya aja, menyapa hamba-hambanya yang khusus, ya toh? Kepada Yosua, kepada Gideon, kepada yang ditulis, maka malaikat Tuhan dengan huruf besar itu sesungguhnya Tuhan sendiri yang menampakkan diri. Jadi bukan malaikat utusan. Ya. Kalau disebut malaikat Gabriel, itu utusan. Ya, saudara dikasih Tuhan. Tetapi kalau dalam perjanjian lama ada malaikat Tuhan, itu malaikat malah Yahweh itu dalam bahasa aslinya. Ya, itu adalah Allah sendiri yang datang. Cuma tidak dengan, sekali lagi, tubuh yang kelihatannya permanen. Makanya waktu di zaman Gideon juga waktu minta sesuatu atau mungkin minta diberikan persembahan seolah-olah dia makan. Ya. Tetapi tubuh bukan permanen. Masuk perjanjian baru permanen. Pertanyaannya kenapa Pak Gembala? Supaya menghasilkan darah. Dalam proses perjanjian lama, ibadah ditandai dengan darah. Tetapi darah hewan. Begitu masuk dalam perjanjian baru, darah anak domba Allah lah, Yesus lah, yang dapat menyelesaikan ya masalah terbesar manusia, yang menyangkut keselamatan dunia sampai akhirat, yaitu dengan darah Yesus Kristus. Nanti ayat-ayatnya akan saya kemukakan buat kita semua, supaya kita mengerti kenapa harus ada Natalnya Sang Natal untuk menghasilkan darah guna penebusan. Perjanjian lama hanya gambaran. Waktu teofani, Allah atau firman datang dalam wujud yang sifatnya sementara, hanya memberikan komando-komando yang sifatnya sesaat. Tetapi 2000 tahun yang lalu,
Dia hadir bahkan masa penampakan dengan tubuh yang kelihatan permanen itu selama kurang lebih 33 tahun. Yaitu Sang Natal Tuhan Yesus ada di muka bumi dengan menampakkan diri. Sampai sekarang dia tetap. Sorga bumi itu bagi dia tidak ada masalah, bukan jarak. Karena bumi dan planet-planet ini ada dalam genggaman tangannya. Gimana bisa memisahkan dia? Ini yang kadang orang sulit berpikir. Sehingga pendeta-pendeta kadang membayangkan antara dunia dan sorga itu begitu jauhnya. Enggak. Makanya nanti kalau kita itu waktu dipanggil Tuhan masuk Firdaus itu sekejap. Ya, lepas dari kesaksian-kesaksian orang lihat neraka, lihat sorga, perjalanannya jauh. Itu kan hanya vision-vision yang sepotong-sepotong. Tetapi kalau kita memahami kebenaran Alkitab, jagat raya ini ada dalam kekuasaan tangannya. Ya, jangan lantas berpikir Allah itu punya tangan kayak kita, mirip kayak kita. Bukan begitu, artinya di dalam teritorinya dia. Jadi gimana bisa jauh gitu ya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang ini Yesus juga hadir di tempat kami, di Pastori, hadir di tempat saudara. Yang percaya angkat jempol saudara, katakan amin. Iya, Sang Natal ada di antara saudara. Puji Tuhan. Hari ini saya akan selesaikan pembacaan Yesaya pasal 26 dan kita memasuki ayat 19 sampai 21. Saya akan bacakan 26, 19 sampai 21. Demikian, ya Tuhan, orang-orang-Mu yang mati akan hidup pula. Mayat-mayat mereka akan bangkit pula. Hai orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorai. Sebab embun Tuhan ialah embun terang, dan bumi akan melahirkan arwah kembali. Singkat saja saya berikan paparan dikit, ayat 19 ini. Harfiahnya bicara tentang kebangkitan. Waktu Yesus datang yang kedua kali nanti. Ini rada jauh. Tetapi tafsirnya bicara tentang bangkitnya gereja Tuhan. Waktu embun dari sorga itu diberikan apa? Roh Kudus dicurahkan. Terjadi satu kebangkitan. Di mana manusia yang nampak hidup tetapi dalam dosa itu sama dengan mati. Makanya waktu Yesus mengatakan kepada seorang yang mau ikut dia, tapi minta izin. Izinkan dulu aku pulang ke rumah mengubur ayahku yang meninggal, mati. Lantas Yesus berkata, kalau kamu ikut aku, ikut. Biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka. Nah ini kalau ditanggapi secara harfiah kan bingung. Orang mati menguburkan orang mati. Masa orang kaku begitu lantas gotong ya ngangkat orang yang kaku juga kan enggak. Di sini bicara tentang kematian akibat dosa. Upah dosa adalah mati, maut. Ya. Jadi orang berdosa dibangkitkan kembali menjadi gereja Tuhan, anak-anak Allah waktu Roh Kudus dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Setelah Yesus Natal, Yesus mati bangkit Paskah, Yesus naik ke sorga, dan Roh Kudus dicurahkan itu embun. Tuhan ialah embun terang. Ini sudah menunjukkan ya identitas ilahi semua. Embun Tuhan itu terang, terang itu adalah Tuhan. Iya kan? Kalau gelap itu siapa? Iya, iblis, Satan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 19, ini saya memberikan paparan singkat. Ini bicara tentang secara hurufiah, nubuat tentang nanti akan bangkitnya orang-orang beriman waktu Yesus datang yang kedua kali. Tetapi bicara dalam aplikasi, tafsirannya adalah bicara tentang waktu Roh Kudus turun. Kapan? Sejak 2000 tahun lalu. Yang mati-mati dibangkitkan menjadi pasukan yang siap berperang menghadapi berbagai macam tantangan hidup ini. Seperti yang terjadi dalam kitab Yeskiel, ya, dinubuatkan, tulang-tulang kering. Maka roh Tuhan masuk tulang-tulang kering itu, bangkit, bangun menjadi tentara yang besar. Ya, dan itu juga nubuatan seperti ayat ini. Menjadi gereja Tuhan itu penuh Roh Kudus. Makanya tidak patut anak Tuhan itu ya kemudian dikit-dikit khawatir, dikit-dikit ya merasa tidak berdaya,
dikit-dikit merasa tidak mampu, dikit-dikit hilang asa, hilang harap. Itu salah. Karena yang ada di dalam kita ini roh yang lebih besar dari segala yang ada di dalam dunia. Yang percaya katakan amin. Kalau kita masih diizinkan Tuhan hidup, menjalankan amanat sorgawi, melakukan tugas-tugas Tuhan sebagai gereja, laskar Kristus yang dipenuhi dengan urapan, maka apapun tantangan yang kita hadapi, semua bisa kita hadapi. Kalau sampai kemudian di situ kita berakhir, kita harus pulang, maka sorga sudah sangat butuh dengan kita. Saudaraku, seperti beberapa hari yang silam, di salah satu wilayah di Sulawesi Tengah kan, kita semua dengar berita viral, pemerintah juga sudah mengambil satu penyataan-penyataan yang sedemikian rupa, ya, 4 orang beriman, bahkan ada hamba Tuhan yang harus menjadi martir Kristus. Yang ditinggalkan sangat sedih, ya, sangat berduka, wajar, itu manusiawi. Tetapi bagi mereka yang menghadap panggilan ilahi dengan proses yang seperti itu, yang nyambut itu Tuhan Yesus sendiri, tidak pakai perantaraan malaikat-malaikat itu. Kayak Stefanus, masih ingat kan? Begitu Stefanus, dia jadi syahid, sebelum lepas nyawa dia bilang, aku lihat sorga terbuka. Dan Tuhan Yesus berdiri. Padahal Alkitab banyak ayat mengatakan dia duduk di sebelah kanan Bapa. Ya, tapi saat itu dikatakan dia berdiri. Itu menunjukkan penyambutan khusus bagi orang-orang yang sampai akhir perjalanan imannya harus mengalami proses seperti itu. Kebahagiaannya, sukacitanya sudah tiada tara. Namun kita tetap patut untuk mendoakan keluarga yang ditinggalkan agar Tuhan tetap memberi pencerahan, ya, dan berkenan mereka mengerti maksud Tuhan dan diteguhkan, dikuatkan, sehingga dalam situasi seperti itu, ya, orang Kristen tidak diajari Tuhan sakit hati berlebihan, ya, marah mungkin masuk akal manusiawi, tapi orang Kristen tidak diajari untuk dendam. Saya yakin Tuhan akan memberikan pengurapan roh yang mengampuni, ya, kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan. Puji Tuhan. Inilah saudara kenyataan kebenaran firman yang selalu baik. Pak, itu kematian tragis. Itu kan mata kita melihat. Tetapi di pemandangan Tuhan tidak demikian. Tadi saya katakan, semua berkat-berkat ilahi itu baik adanya. Makanya hidup ini kita hadapi dengan penuh syukur. Ketika kematian itu tiba, adalah satu kebahagiaan yang penuh kepastian di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yang yakin katakan amin. Semua bakal ke sana kita. Ya, puji Tuhan. Lanjut saudara-saudara, ayat yang ke-20. Mari bangsaku, Yesaya 26 ayat 20. Masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintumu, sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Lanjut ya, ayat 21. Sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya. Tidak ada lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana. Puji Tuhan. Nih perlu pencerahan ayat ini ya, kita belajar sama-sama sehingga sungguh-sungguh kebenaran firman boleh terungkap untuk kita mendapatkan aplikasi di dalam kehidupan ini. Apa kaitannya firman dengan hidup kita? Hidup kita masukkan di dalam kebenaran firman ini. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari bangsaku, ayat 20, masuklah ke dalam kamarmu. Ini kan kaitannya tadi saya sampaikan. Kenapa ada Natal? Natalnya Sang Natal, supaya menghasilkan darah. Nih, Natal dan darah. Jarang pendeta khotbah ini. Karena ini antara Natal dan Paskah, kan seperti gitu. Sehingga ada orang bertanya, penting mana Pak Gembala? Natal sama Paskah? Saya bilang, dua-duanya penting. Natal dan Paskah itu satu paket.
Tidak akan ada Paskah Kristus kalau tidak ada Natalnya Kristus. Ada Natal Kristus, tapi tidak sampai terjadi Paskah. Yesus rela memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, masuk ke alam maut menggantikan kita, bangkit dari sana, menyediakan tempat bagi kita di surga. Maka kalau tidak ada peristiwa Paskah, sia-sialah Natal. Karena kita masih harus berjuang dengan kekuatan kita sendiri. Sekali lagi, kata kuncinya, Natalnya Sang Natal, Natalnya Yesus, supaya menghasilkan darah, yaitu pengorbanan di atas salib Golgota. Apa kaitannya Pak Gembala dengan ayat 20 ini? Sekali lagi saya rilis. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu, sesudah engkau masuk bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Oke? Saya ajak saudara mengenang ke belakang peristiwa Paskahnya orang Israel menjelang keluar dari negeri perbudakan Mesir. Akan dituntun masuk ke negeri perjanjian. Ada satu peristiwa yang dahsyat luar biasa, bahwa Tuhan memberikan hukuman khususnya kepada seluruh warga Mesir, dari anak sulungnya Fir'aun sampai semua anak sulungnya orang-orang Mesir, itu akan diambil oleh maut, akan dibinasakan. Maka kita semua tahu, Tuhan berfirman agar diberitahukan kepada orang Israel, agar mereka menyembelih domba Paskah yang darahnya dipercikkan di atas ambang pintu dan kiri kanan pintu. Semua orang Israel diminta untuk tinggal di dalam rumah. Karena pada malam itu, maut yang mencabut nyawa akan melanda tanah Mesir. Saudara ingat ini. Ayat yang ke-20, mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Itu sebabnya peristiwa Natalnya Sang Natal harus menghasilkan darah penebusan. Nanti saya akan terangkan, karena darah hewan binatang tidak bisa menghasilkan penebusan, membawa kita ke sorga, kecuali darah Yesus, darah anak domba Allah. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengatakan, kalau engkau ingin selamat, engkau tidak berhadapan dengan maut, serahkan semua ya kepada Dia yang akan menyelesaikan. Penyelesaian ini dengan tanda darah. Zaman Israel disimbolkan, dilambangkan darah anak domba yang ditaruh di atas pintu. Sehingga ketika maut itu lihat ada darah, dia lewat. Dan orang yang di dalam rumah, orang yang di dalam kamar, aman, selamat. Ini memberikan pelajaran buat kita semua bahwa kalau kita ingin mendapatkan keselamatan yang sesungguhnya dalam dunia, dalam lawatan penjagaan Tuhan, waktu kita menuju ke alam sana, ke surga, kita dengan kepastian didampingi Tuhan dan masuk ke sana, maka untuk keselamatan terhindar dari maut, tidak ada cara lain kecuali kitanya berlutut di bawah kaki Yesus, di bawah kuasa salib Yesus. Yang setiap kali kita makan minum perjamuan kudus, di situ kita kembali dipersekutukan di dalam kuasa penebusan itu. Sehingga ketika kita disadarkan, kita dijamah oleh Tuhan, kita betul-betul menjadi satu di dalam kuasa penebusan Tuhan, maka tidak ada model maut bentuk apapun yang bisa menyentuh saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini ayat luar biasa. Ya, tidak bisa comot ini, wah Bapak kok nafsirnya bisa begitu. Nanti saudara lihat kan, dari ayat 1 sampai ayat 21 itu begitu berkait. Merupakan nubuat tentang keselamatan hasil penebusan. Dan itu diwartakan oleh Yesaya, seorang nabi
yang waktu dia ada di bumi tampil itu 700 tahun sebelum Sang Natal itu natal atau lahir. Jadi nanti dia juga yang menubuatkan, ada perempuan muda, perawan yang akan melahirkan anak laki-laki dan hendaknya diberi nama Immanuel. Yang ngomong juga Yesaya ini. Luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan. Oke, coba kita beranjak ke ayat yang ke-21. Sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya, ya, untuk menghukum penduduk bumi. Ini konteksnya. Kalau kita kembali ke Perjanjian Lama, masa persiapan Paskah Israel adalah berkait dengan ayat yang ke-20 tadi, masuk ke kamar. Karena ayat yang ke-21, sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi. Karena kesalahannya, salah harus dihukum. Iya kan? Jadi pada waktu itu, Mesir dilanda hukuman. Kenapa? Ya karena jelas mereka memperbudak bangsa pilihan, iya kan? Tidak mau percaya dengan apa yang difirmankan oleh Allah waktu Musa dan Firaun menghadap. Ya, dia melawan Allah. Allah siapa, kata Firaun? Ya, mana mungkin aku melepaskan kalian semua? Sampai untuk melepaskan bangsa pilihan itu dari situ harus ditulai dengan 10 macam tulah kutukan. Saudaraku, itu Allah marah. Ya, ada waktunya. Demi umat pilihan, dia harus melakukan tindakan keadilan yang harus dia lakukan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang pertama. Ya, dalam pengertiannya. Sekarang tafsir yang berikutnya berkait dengan ayat yang ke-20 tadi. Kalau saya dan saudara masuk ke dalam kamar, kita tutup sebarang sejenak waktu. Tuhan yang bekerja, menyelesaikan semua, mematahkan kuasa kegelapan. Maka sesungguhnya ayat 21 ini berlaku untuk kita semua bahwa orang-orang yang dipilih Allah, ya, asal kita tetap aja dengan pengharapan kepada Dia, kita bergantung kepada Dia, Allah yang bertindak. Untuk apa? Mengatasi musuh itu siapa? Maut. Musuh itu siapa? Dosa. Musuh itu siapa? Iblis. Masih ingat 3 musuh besar? Khotbah saya yang lalu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan selama 3 musuh besar ini tidak dikalahkan, maka manusia tidak bisa tidak dicengkeram oleh kuasa kegelapan. Dan takluk kepada 3 musuh ini. Maka firman Allah yang adalah Allah harus natal menjadi sang natal, yaitu Yesus Kristus. Untuk apa? Mengalahkan 3 hal ini, 3 musuh ini. Iblis, dosa, maut. Ini satu rangkaian ini, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, maka saya katakan di sini, sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum. Menghukum itu bicara, dia sedang menegakkan keadilan. Ya, melaksanakan pengadilan. Maka pengadilan yang membuat kepastian bahwa kita itu sudah ya berkekuatan hukum tetap, sudah inkrah, bahwa urusan masalah dosa yang akan berdampak pada sanksi hukuman maut kebinasaan itu sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lampau. Dari sana surat hutang kita dipakukan di atas salib Golgota. Itu kata Kolose pasal yang kedua ayat 14-15. Sehingga apa yang tidak bisa kita selesaikan, Yesus menyelesaikan. Itu sebabnya dia perlu natal secara permanen. Bahkan nanti harus menghasilkan darah yang tercurah. Dan sebelum dia disalibkan, dia mengatakan, ya, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, maka kamu beroleh hidup yang kekal. Maka kalau tidak harus tampil natal, peristiwa ini nggak terjadi. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman itu luar biasa. Ya, baik. Saya sampaikan ini. Sekali lagi saya ulang ayat 21, sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya, dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya. Ini bicara apa? Orang-orang yang beriman. Bahkan ada yang harus mengalami kematian menjadi martir, menjadi syahid, ya,
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti siapa Syahid martir yang pertama? Habel, adiknya Kain, anak-anak Adam Hawa. Saudara, maka waktu saya baca ayat ini langsung, ya, imajinasi rohani saya melayang di kitab Kejadian itu. Di mana Tuhan mengatakan kepada Kain, waktu Kain ditanya, mana adikmu? Kain berkata, siapa? Apakah aku penjaga adikku? Ya. Lantas Tuhan Allah berfirman, darah adikmu Habil itu berseru-seru dari tanah. Nah, saudaraku, kenapa kok tidak disebut nyawa? Tidak disebut roh? Padahal kaitannya kehidupan manusia itu kan diberi roh Allah. Wah, ini pelajaran dalam ya, tapi kan mudah kan, saudara bisa nangkep dengan sedemikian rupa. Ya, ini kira-kira teman-teman pendeta ini kita jadi ingat ini berapa SKS sendiri nih dalam perkuliahan kan? Ini menyangkut soteriologi, menyangkut ya kristologi, menyangkut ya ilmu tentang malaikat, angelologi, ya, apalagi lah gigian yang lain, saudaraku yang dikasih. Yang penting kita ngerti. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, rupanya kaitan nyawa dan darah ini ada dalam pembelaan Tuhan yang tertumpah di atasnya tidak lagi ya menutupi orang-orang yang mau terbunuh di sana dan seterusnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dikatakan bahwa Tuhan itu sangat memperhitungkan kematian orang yang sudah ditebus. Darah ditebus dengan darah. Kok gitu, Pak? Ayo kita baca Imamat 17 ayat 11. Imamat 17 ayat yang ke-11. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Konteks perjanjian lama. Aku memberikan pengorbanan itu apa? Hewan, binatang, lembu, sapi, domba, dan sebagainya. Jadi yang kita lihat masa sekarang itu sudah ada di Alkitab kita, perjanjian lama itu sudah baca kitab Imamat itu udah dijelaskan sekali. Tetapi prinsip-prinsip Imamat ini kemudian dijelaskan oleh kitab Ibrani di perjanjian baru, bahwa tiap kali orang cuma dimerdekakan, ditebus dengan darah hewan, itu setiap 1 tahun sekali harus mengulang lagi. Karena begitu dia sudah menerima penebusan, diingatkan lagi akan dosanya. Dia lakukan lagi. Dia diingatkan lagi dosanya. Dosa mendorong lagi berbuat dosa lagi. Dosa beranak dosa. Dan tidak ada selesainya. Maka untuk menyelesaikan itu harus ada darah Sang Natal. Darah Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Itu baru kemudian 1 kali darah korban itu dipersembahkan menjadi satu penebusan untuk selama-lamanya. Nanti saudara bisa baca di dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-19 dan 20. Ya. Maka dengan korban darahnya Sang Natal. Ini supaya saudara bisa melihat Natal dan Paskah itu rangkaian paket surgawi yang tidak bisa dipisahkan. Saya pakai istilah Sang Natal itu menunjuk Yesus kan? Tentu saudara paham. Maka dengan korban 1 kali, Yesus memberikan darahnya sebagai pengganti darah hewan binatang yang sudah berjuta-juta barangkali zaman perjanjian lama, bermiliar-miliar yang dikorbankan. Dan tidak bisa menyelesaikan urusan alam maut. Maka Yesus memberikan darahnya, dia sendiri turun ke alam maut. Nah, kan rangkaian ini. Saudara lihat. Ya, sehingga maut yang harusnya siap menerima kita, menangkap turunan Adam yang berdosa. Itu Yesus sudah isi dulu. Yesus datangi. Yesus sudah gantikan. Maka waktu dia bangkit, dia mengatakan, aku memberi kemenangan kepadamu. Aku memberikan kuasa kepada kamu. Dengan demikian kamu yang di kota, yang di desa, yang di udik, yang di pedalaman, orang berpendidikan, yang tanpa pendidikan berlebih, tetapi beriman sungguh, ngerti kebenaran firman Allah, kemudian menerima penebusan Tuhan, diurapi dengan Roh Kudus, maka punya kuasa yang Tuhan sediakan buat setiap mereka.
Jadi bukan cuma untuk pendeta, saya harus fair, harus terbuka. Saya tidak ingin meninabobokan jemaat itu untuk sepenuhnya dikit-dikit bergantung kepada pendeta. Saya manusia, ya, memiliki keterbatasan. Maka saya harus membukakan kebenaran firman Allah. Lebih lagi di situasi seperti sekarang. Saudara tidak bisa bertemu muka langsung, interaksi langsung dengan hamba Tuhan, iya kan? Kalau kebenaran firman ini tidak dibentangkan, memberitahu kepada setiap orang yang percaya, diberi kuasa untuk menginjak kalajengking, ular, setan, iblis kegelapan, ya, itu diberikan kepada setiap orang percaya, saya dan saudara. Saya sebagai pendamping, saya sebagai hamba Tuhan, pendamping rohani saudara. Saya bukan maklar yang mempunyai hak penuh untuk mewakili saudara datang kepada Tuhan. Nah, saudara adalah imam-imam yang rajani. Kebenaran ini pendeta harus sampaikan. Saya yakin rekan-rekan sejawat saya yang hari ini bergabung setuju dengan apa yang saya sampaikan. Karena yang saya sampaikan ini adalah kebenaran firman Allah. Semua berdasarkan ayat-ayat yang dikupas di dalam firman Allah. Saya tidak ingin membuat jemaat itu tetap hidup dalam ketakutan. Ya, dan seolah-olah sandarannya kepada pendeta. Di mana pendeta itu manusia. Ada batasan kemampuan, waktu, jarak, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, maka saya anjurkan tiap kali perlu pendampingan doa. Oke, lewat telepon aja. Ayo, dimanapun saudara berada. Jangan lagi cuma sini Surabaya, sini Jakarta. Ya, sini sampai ujung dunia belahan bumi yang lain. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang percaya katakan amin. Nah, ini tugas hamba Tuhan. Membukakan kebenaran firman supaya ada wahyu. Karena Alkitab memberikan warning. Di mana tidak ada wahyu, umatku binasa karena mereka tidak mempunyai wahyu. Tidak ngerti firman, jadi Kristen lama, keluar masuk gereja, kasih persembahan setia, perpuluhan, jujur, tulus. Tetapi sayang, tidak memiliki pengenalan kepada pribadi Sang Natal. Dan apa jadinya? Hidupnya terus dalam keadaan cemas, khawatir, ketakutannya. Tidak terlalu beda dengan orang yang tidak beriman. Lantas apa hasilnya? Saya ingin memberitahu kepada saudaraku, keluargaku semua, yang jujur, yang tulus, yang setia Tuhan, yang sungguh-sungguh. Dengar baik-baik pesan firman Tuhan. Saya ingin menyampaikan agar setiap saudara dalam kehidupan ini sungguh yakin kepada otoritas ilahi. Darah Yesus menyelesaikan semuanya. Yang percaya setuju, angkat jempol, katakan amin. Puji Tuhan, keluargaku semua yang dikasihi Tuhan. Saya tidak mau mandek, saya mau terus belajar. Itu sebabnya ada banyak hal yang mungkin orang melihatnya rumit. Tetapi saudara dengar apa yang saya sampaikan, begitu mudah. Ya, saya tidak ingin mengatakan ini firman susah. Ya, kalau susah tetap diberikan susah, ya percuma, jemaat tidak ngerti. Ya, sederhana. Prinsip-prinsip yang sangat berkait dengan kehidupan kita. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, korban darah Yesus itu luar biasa. Tidak sama dengan darah hewan binatang. Ya, Ibrani 10 ayat 4 dan 5. Coba saya bacakan. 10 ayat 4 dan 5. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Ayat yang kelima. Karena itu ketika ia masuk, ia huruf besar, ia Yesus Sang Natal, masuk ke dunia, berarti 2000 tahun yang lalu, ia huruf besar lagi berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Dalam nubuatan ini, Yesus yang sudah tampil dengan tubuh yang tersedia. Masih banyak teman-teman sejawat saya yang kadang masuk di situasi atau zona ini rada kesulitan begitu. Ya, kita sama-sama belajar. Saya untuk memahami ini juga bertahun-tahun, berpuluh tahun ya. Sehingga ayat ini jelas menunjuk kepada Yesus, tubuh Yesus itu yang lahir Natal bukan tercipta tetapi tersedia. Ini dasar ayatnya. Dan banyak ayat-ayat yang lain. Maka tubuh Yesus itu tidak sama dengan tubuh yang kita pakai yang hasil proses kelahiran secara biologis ya, dari pertemuan sel sperma dan telur
lahirlah jasad tubuh seperti ini yang di dalamnya ada roh yang dari Tuhan, itulah manusia. Sedangkan Yesus, ya, bukan hasil persetubuhan. Kita semua sepakat. Ayatnya jelas. Dalam Matius pasal 1 ayat 25 dikatakan Yusuf menikahi Maria, tetapi tidak bersetubuh sampai Yesus hadir, lahir di dalam dunia. Jelas sekali. Dan kalau begitu, siapa sosok Yesus yang hadir dengan perantaraan Maria ini? Maka jelas, dia adalah Roh Kudus. Ayatnya di mana, Pak Gembala? Ayatnya di dalam Matius pasal 1 itu. Waktu Gabriel mendatangi Yusuf, karena Yusuf ketakutan, tunangannya tahu-tahu hamil, mau ditinggalkan dengan istilah mau diceraikan. Gabriel datang. Jangan takut Yusuf, kamu mengambil Maria menjadi istrimu, karena dia mengandung dari, tolong, yang tahu ucapkan bareng, apa? Iya, dari Roh Kudus. Jadi Yesus itu Roh Kudus. Itu dalam pewahyuan yang dibuka di dalam Matius pasal 1. Tetapi wahyu Allah yang diberikan kepada Yohanes pasal 1 menunjukkan sisi yang melengkapi bahwa pasal 1 Yohanes ayat 1 pada mulanya adalah firman, firman bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 1, ayat 14, maka firman itu telah menjadi manusia, menjadi Yesus, Sang Natal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau begitu Yesus itu Roh Kudus. Yohanes mengatakan Yesus itu firman. Maka firman dan Roh Kudus itu hadir dalam satu wujudnya Yesus Kristus. Dan kalau saudara baca di dalam Injil Yohanes 6 ayat yang ke-63, ya, firman dan Roh Kudus itu ada di dalam diri Yesus, itu dijelaskan. Perkataan-perkataan yang kukatakan adalah roh yang menghidupkan. Perkataan itu firman. Roh yang menghidupkan itu Roh Kudus. Maka di sini kita masuk dalam zona Tritunggal yang sangat sederhana, bukan tiga pribadi, tetapi Allah yang Esa yang menyatakan setiap buah karyanya dalam setiap tujuannya dengan predikat yang tidak sama. Ada Bapa, ada Roh, ya, ada firman atau anak Allah itu. Yang adalah firman yang menjadi wujud. Anak Allah bukan Allah beranak. Kata anak Allah tidak selalu bicara secara biologis. Ya, kalau kita naik-naik tangga disebut anak tangga. Yang kita pegang anak kunci itu bahasa Indonesia. Ya, kalau kita lahir dari kecamatan anu, desa apa, disebut anak desa. Kalau kita gaya glamor, belum tentu juga asli situ, disebutnya, oh ini anak kota. Iya kan? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lah ini sebutan menunjukkan bahwa firman Allah mengambil rupa wujud Yesus. Kenapa melibatkan Maria? Harus lewat Maria. Walaupun tidak ada Yusuf, tidak ada Maria, kan bisa. Seperti yang dikatakan oleh Ibrani tentang Melkisedek. Bukan tidak bisa, bisa. Tapi dia mau melakukan ini, Natal harus melibatkan seorang perawan suci, namanya Maria, supaya apa? Sang Natal menghasilkan darah. Darah tercurah. Karena ini menebus darah, nyawa manusia, yang nyawa itu adalah berasal dari roh yang Allah berikan. Maka untuk menyelesaikan itu, roh harus diselesaikan dengan roh yang roh, maha kudus. Yaitu roh Allah sendiri yang datang dalam wujud Yesus. Dengan cara apa? Darah tercurah. Maka secara gambaran sederhana, kalau kita nyembelih binatang umpamanya, sampai tuntas darahnya. Kalau sementara darah masih netes, kadang-kadang masih bergerak-bergerak. Bahkan itik itu pernah saya lihat begitu disembelih, maaf kata ya, kepalanya sudah sengkleh begitu. Tapi berhubung darahnya masih netes terus, dia bisa terbang ke satu tempat yang lain. Ya, tapi begitu darah tuntas. Nah ini sebenarnya Tuhan mau memberikan pengertian kepada kita. Beda kalau hewan binatang itu darahnya darah dari nyawa yang tidak ada sangkut pautnya dengan roh Allah. Karena waktu menciptakan makhluk hidup selain manusia dan makhluk roh,
makhluk binatang, hewan, segala macam yang terbang, yang berkeriapan. Itu cuma dengan kata-kata firman, jadilah maka jadi. Memang diberi nyawa, tetapi nyawa bukan roh yang dihembuskan. Allah seperti Allah memberikan kepada manusia di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Itu sebabnya untuk menebus ini harus ada darah. Untuk ada darah, Sang Natal harus melibatkan manusia. Maria, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sehingga darah yang tercurah ini adalah darah yang spesial, yang saya yakini sebetulnya juga tidak ada kaitannya dengan darahnya Maria, karena Maria manusia biasa. Maka seorang teolog yang memberikan satu statement bahwa tidak ada kaitan dengan Maria, ada kemungkinannya, ada kemungkinan ya, ini karena tidak mau membuat doktrin dan polemik. Tidak ada kaitan dengan tali pusar. Makanya waktu proses kelahiran ini menjelang Natal ya, pranatal, saudara mendapatkan pemikiran-pemikiran. Yang pingin dapat kejelasan, nggak jelas, pingin tanya juga boleh, saudara WA aja lah sama saya. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana proses kelahirannya? Kalau ditaruh di palungan itu masih oke lah. Karena nggak ada tempat lain, cari yang empuk-empuk ya, bekas itu sisa makanan ternak, ya kemudian dilapisi apa, dialasi apa, kemudian ditaruh di situ. Tetapi kalau dibungkus dengan kain lampin, lap kotor, itu kok saya meyakini, yakin loh ya, bukan inisiatif Yusuf dan Maria. Toh Yusuf tahu siapa Yesus, Roh Kudus. Maria tahu, dalam Lukas itu dikatakan ini anak Allah yang maha tinggi. Kamu akan mengandung, Roh Kudus yang akan turun atas kamu. Tidak mungkin Maria dan Yusuf menyepelekan. Iya Pak, mungkin saudara berargumen. Tapi kan tidak ada persiapan apa-apa waktu perjalanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, katakan saja sederhana, tidak ada perlengkapan, tidak sempat beli kain selimut yang dipotong-potong untuk lampe nanti. Ya belinya barangkali dari Pak Iskandar, itu salah satu diaken kita, atau toko tekstil siapa saja, saudara. Coba saudara pikirkan, apakah Yusuf tidak berpakaian double? Bukankah pakaian Yusuf, jaketnya atau apa bisa kan digunakan untuk itu? Maka saya mempunyai keyakinan bahwa proses persalinannya itu juga misteri. Sesuatu yang ilahi, yang supranatural. Loh, nggak sama Pak lahirnya dengan manusia pada umumnya. Saya punya keyakinan tidak sama. Kenapa bayi lahir melalui jalan lahir dari ibunya? Permisi kata, ini bicara secara biologi. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam standar biologi ini, kenapa ini secara biologi seorang dilahirkan lewat jalan lahir? Karena masuknya benih itu juga lewat jalan lahir itu. Sekarang kalau Roh Kudus, firman, melibatkan kehidupan Maria, taruhlah masuk di dalam kehidupan Maria. Pertanyaan saya, lewat mana? Adakah yang bisa menjelaskan? Saya tidak bisa menjelaskan. Karena ini supranatural. Tahu-tahu Maria menjalani proses kehamilan. Dan kalau kemudian proses kelahirannya gimana? Kok saya bayangkan itu di tengah kelelahannya dia masuk di kandang di situ, udah tanpa sadar dia tertidur, ya, tahu-tahu dia terhentak mendengar tangisan bayi, dan Sang Kristus itu, bayi itu ada di atas palungan dan dibungkus kain lampil. Ini pokok pemikiran. Saudara renungkan, tidak perlu saudara terguncang mikirnya macam-macam, renungkan aja. Masakan saudara ya, semiskin-miskinnya saudara, lantas saudara bungkus bayimu yang lahir itu dengan kain lap. Lampin itu kain kotor, gombal kalau dalam bahasa di Pulau Jawa, saudaraku. Kenapa? Ini menunjukkan kenistaan, menunjukkan kemiskinan yang luar biasa. Menggenapi kebenaran firman, dia yang kaya rela jadi miskin. Dia yang penuh kemuliaan rela ditelanjangi. Dan ini penelanjangan yang pertama. Berulang kedua, ketika dia disalib, seluruh pakaiannya dilucuti. Dan untuk itu saudara akan mempunyai gambaran bahwa penelanjangan yang pertama di kandang domba, penelanjangan yang kedua adalah saat di atas kayu salib. Saudara renungkan bersama-sama. Itu sebabnya saya berkeyakinan bahwa tubuh Yesus yang menghasilkan darah ini bukan sembarang darah, bukan sembarang tubuh, tetapi tidak sama dengan tubuh kita.
Makanya waktu dia menjalankan puasa 40 hari, 40 malam. Tentu tidak bisa saya dan saudara melakukan itu. Tidak makan, tidak minum. Itu menunjukkan bahwa tubuh Yesus itu spesial. Tidak sama dengan tubuh kita. Wah, ini bisa panjang, nanti kita akan lanjut. Apalagi kalau ada pertanyaan-pertanyaan akan menggugah saya terus belajar. Sehingga saya akan buktikan bahwa Yesus tubuhnya yang natal, yang lahir, tampil 33 tahun, masuk ke kubur, turun ke alam maut, seluruh keberadaan, seluruh tubuhnya. Yang oleh sebagian Kristen berpikir, yang turun ke alam maut itu rohnya. Tubuh Yesus ditinggal di kuburan. Ya, padahal di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 31, bahwa dikatakan tubuh Yesus tidak bisa, daging Yesus bahkan lebih spesifik, tidak bisa dibinasakan oleh maut. Itu menunjukkan bahwa turun ke alam maut itu datang seluruh keberadaan. Karena tubuh Yesus itu ya roh Yesus itu ya tubuh Yesus, yang adalah Roh Kudus, yang adalah firman. Waktu dia bangkit juga dengan tubuh yang sama. Buktinya apa? Ditunjukkan kepada Thomas, ini cucukkan jarimu. Lah, ini ada sebagian orang berpikir kebanyakan bahwa tubuh Yesus yang bangkit itu tubuh kebangkitan, beda dengan tubuh kematian. Dari mana dasarnya? Itu juga tidak jelas. Tapi kalau mengatakan tubuh Yesus yang mati, yang bangkit, yang naik, itu tubuh yang sama. Yang waktu dia datang Natal. Karena dia datang dari sana. Dia menjalankan tugas grafirat penebusan dosa selesai. Dia naik. Untuk apa? Menyiapkan tempat buat kita. Maka kitab Wahyu menjelaskan bahwa nanti waktu kita di surga akan bertemu dia seperti anak domba yang telah tersembelih. Maka tanda-tanda luka penyembelihan, luka di lambung, tangan bekas paku, bekas mahkota duri, semua komplit masih ada. Karena yang bangkit itu tubuh yang mati, tubuh yang natal itu. Dan yang ada sampai sekarang di sorga, itu juga dengan tubuh yang spesial itu. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, supaya kita semua memahami dan jelas mengerti, itulah proses penebusan yang Tuhan kita Yesus lakukan. Jadi saudara-saudara, kalau ada diskusi lagi, hal-hal ini penting, silakan. Saya senang supaya saudara dan saya bisa belajar terus. Kita sekarang sudah didamaikan oleh Tuhan. Sampai di situ dulu. Di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-9, ayat yang ke-10 saja langsung. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan oleh kematian anaknya. Ini bicara tentang darah Yesus, saudaraku. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Kata penting apa? Pasti. Ya, kata pasti. Mana ada di tempat lain kata pasti? Tidak ada. Tapi melalui penebusan Yesus, Sang Natal itu, pasti. Ya, kalau kita damai, sudah didamaikan. Waduh, damai dengan orang aja ada berkatnya, apalagi kalau damai dengan Allah sudah. Lanjut, Mazmur 37 ayat 37. Ya, firman Tuhan berkata begini, saudaraku. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Waduh, luar biasa ini. Damai dengan manusia aja. Kita hidup benar, jujur, urusan kerja bisa dipercaya, masa depan bagus. Damai dengan Allah, ada masa depan. Masa depannya kekekalan sampai di sorga. Akhir khotbah saya, kita akan masuk dalam perjamuan kudus, ditutup dengan 2 Petrus 3 ayat 14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Ini yang harus kita usahakan, menjaga terus ya untuk berdamai dengan Tuhan. Makanya kalau ada salah-salah kata, salah-salah berpikir, apalagi kalau di perbuatan masih tetap berkecimpung dalam dosa, cepat keluar, cepat minta ampun, rekonsiliasi dengan Dia, hidup kita beres, masa depan kita di dunia terpelihara, masa depan kekekalan kita terima di sorga. Amin. Tuhan memberkati saudara semua, dan kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Puji Tuhan. Mari kita akan naikkan satu pujian dalam mempersiapkan perjamuan kudus ini.
Kepada saudara yang sudah mendapatkan pembagian perjamuan kudus, disiapkan bagi saudara yang menyiapkan sendiri dengan sepotong roti apa saja kecil dan air anggur. Kalau ada sirup anggur, kalau tidak ada sirup apa aja, kalau tidak ada air teh juga tidak masalah. Puji Tuhan. Kita nyanyikan bersama Darahmu Yesus. Darahmu Yesus. Aku penuh bermasmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Bernyanyi bagimu, memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darahmu Yesus. Darahmu Yesus. Semua silakan bernyanyi. Kalau yang ada kesulitan mau berdiri silakan. Puji Tuhan bagi saudara yang menyiapkan perjamuan tadi yang saya katakan silakan. Haleluya. Ubahkan aku, ku dijadikan baru, Ku dijadikan baru. dijadikan baru. Haleluya. Sekarang bersama dengan umat-Mu di berbagai tempat ya Tuhan, kami melaksanakan perjamuan kudus sebagaimana pesan firman-Mu. Setiap kali kamu makan dan minum tubuh dan darahku, kamu mengingat akan segala penderitaan dan korban. Maka hari ini kami bersama melaksanakan seperti yang Kau firmankan. Ketika Engkau menegaskan, ya kamu mau hidup kekal, kamu harus makan tubuhku dan minum darahku. Maka sesungguhnya kamu beroleh hidup yang kekal itu. Terima kasih Tuhan, olehnya kami unjukkan kepadamu saat ini hostia dan anggur, ataupun roti apa saja yang sudah disiapkan, dan minuman sedikit sebagai tanda pengganti anggur seperti yang Kau firmankan. Ini semua kami unjukkan ke hadapan-Mu ya Allah. Kuduskan dan berkati, persekutukan apa yang kami bawa ini dengan kuasa tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan dan kuasa darah Tuhan yang tercurah. Sehingga sungguh-sungguh melalui semua yang kami lakukan, kami menikmati satu persekutuan yang ilahi dengan Dikau, yang hari ini bersama-sama dengan setiap kami, dimanapun kami berada. Bahkan di belahan wilayah yang tidak sama, namun sesungguhnya Engkau hadir bersama kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Untuk itu kami angkat hostia atau roti di tangan kanan kami, seraya kami bersyukur untuk segala kebaikan dan anugerah Tuhan yang telah memberikan penebusan dari peristiwa kehadiran-Mu di dalam dunia sampai hari ini. Engkau tetap menyediakan yang terbaik di dalam setiap kehidupan umat tebusan-Mu. Itu sebabnya ya Allah, kami akan makan perjamuan ini sebagaimana yang disabdakan oleh Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya,
lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah yang kita angkat ini bersama dipersekutukan dengan kuasa tubuh Tuhan Yesus? Haleluya. Mari kita makan bersama dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur ke hadapan-Mu ya Sang Natal. Hari ini kami telah makan tubuh yang Engkau firmankan. Dan sekarang kami menyediakan untuk anggur yang dipersekutukan sudah dengan kuasa darah Tuhan Yesus yang tercurah di atas salib Golgota di 2000 tahun yang silam. Untuk itu ya Tuhan, Engkau sudah menjamah kami dan melayakkan kami untuk makan perjamuan dan juga akan meminum perjamuan ini sesuai dengan sabda Tuhan. Untuk itu kami angkat perjamuan ini karena kami yakin sudah dipersekutukan dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Demikian sabda Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah cawan berkat yang kita angkat ini dipersekutukan dengan kuasa darah Tuhan Yesus? Mari kita meminumnya bersama dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita angkat hati kita bersama dengan penuh ucapan syukur oleh karena kuasa kasih Tuhan yang begitu besar berlaku atas kita semua. Dan kita tetap yakin untuk setiap kehidupan kita boleh mengalami kuasa dan jamahan dari Tuhan. Kita mengenang peristiwa salib itu di 2000 tahun yang silam. Anugerahnya yang begitu besar, sungguh-sungguh terjadi buat kita semua. Dan sampai seberapa banyak nanti orang yang menyambut panggilan dan pilihan Tuhan. Karena anugerah itu belum selesai. Sampai terakhir waktu Yesus datang yang kedua kali. Baru pintu anugerah tertutup. Sorga jumlahnya sudah cukup. Itu sebabnya sejauh masih belum, kita harus mewartakan, bersaksi, menceritakan tentang kuasa darah Yesus yang luar biasa. Kuasa salib Yesus yang dahsyat. Kita nyanyikan sebelum kita masuk doa dan akhir ibadah. Salibnya, salibnya selama mulia. Salibnya, 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 selama mulia. Dosaku disucikan oleh darah ini kami mengucap syukur oleh karena bersama dengan umat-Mu dapat menikmati persekutuan yang manis dengan kuasa firman, kuasa Roh-Mu yang kudus mengurapi kami dalam persekutuan dengan perjamuan kudus. Kuasa darah Tuhan sudah membasuh seluruh keberadaan kami.
rumah tangga kami, keluarga kami, anak keturunan kami, semua dibasuh oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Sehingga semua berhak menikmati segala yang baik yang Tuhan terus-menerus sediakan sampai kami semua tiba di dalam kerajaan sorga. Kami yakin dan percaya saat ini Tuhan menjamah kami satu persatu. Dimanapun kami berada, yang lemah jadi kuat oleh kuasa Tuhan. Yang dalam keadaan bingung, khawatir, cemas, takut, hari ini dihempaskan semua itu dari setiap kehidupan kita oleh kuasa Tuhan. Tuhan mengganti dengan damai sejahtera, kepastian demi kepastian, jaminan dan pertolongan dari Tuhan. Bahkan sakit penyakit, kalau Tuhan mau melakukannya, bilurnya di atas salib Golgota sudah mengangkut penyakit kami semua. Dalam nama Yesus Tuhan berkenan menyembuhkan setiap orang yang sakit. Dalam nama Yesus Kristus sembuh oleh kuasa Tuhan. Bahkan saat kami berdoa, ada yang memintakan untuk berdoa buat minyak sesuai dengan sabda Tuhan. Tuhan kuduskan dan berkati. Jadi minyak ini ketika dioleskan atas orang sakit diganggu kuasa kegelapan, maka di dalam nama Yesus oleh kuasa doa kami bersama, orang itu disembuhkan dan dilepaskan dari segala gangguan kuasa gelap. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, berkat Tuhan turun atas setiap umatnya. Dan malam hari ini Tuhan, ketekunan dan kesetiaan anak-anak-Mu yang membuat mereka semakin kenal sungguh-sungguh akan Engkau. Seperti Ayub berkata, mataku melihat Engkau. Maka terjadilah buat setiap kami bersatu dengan Tuhan. Kami di dalam Tuhan, firman Tuhan di dalam hidup kami. Dan langkah kami akan dituntun sejahtera, berkemenangan. Dan Tuhan membawa kami menikmati bulan Natal ini, bulan yang penuh kemenangan. Mempersiapkan kami memasuki tahun yang baru ke depan. Terus dengan kekuatan dan pertolongan ilahi Tuhan. Terima kasih Bapa. Akhirnya persembahan jemaat Tuhan berkati, Tuhan kuduskan, Tuhan catat dan mengingat. Karena kami yakin apa yang ditaburkan, Tuhan memberikan tuaian. Dan rumah tangga semua bahagia. Perkawinan anak-anak-Mu dicurai anggur manis dari sorga. Anak-anak keturunan kami dituntun oleh Tuhan. Dan yang saya untuk kerinduan mendapatkan pasangan hidup, Tuhan juga menyediakan yang terbaik. Dan karuniakan kepada anak-anak-Mu dengan sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan, mau dituntun oleh Tuhan. Terima kasih pasangan suami istri yang berdoa untuk mendapatkan anak. Tuhan, bagimu tidak ada mustahil. Engkau memberkati anak bagi setiap rumah tangga yang berseru-seru kepada Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur untuk malam ini. Seluruh keluarga besar kami ada dalam naungan kuasa Tuhan. Hamba menyerahkan ya Tuhan Yesus untuk persiapan pembaptisan di bulan Januari yang mendatang. Tuhan juga campur tangan dan memberkati ibadah real minggu yang akan datang. Terus kami di dalam pengurapan. Doa pagi hari Sabtu jam 6 pagi. Kami dalam pengurapan kuasa Tuhan. Dan pada akhirnya semua hamba-hamba Tuhan yang saat ini bergabung hadir di acara ibadah ini. Pasti Tuhan menyertai, mengurapi, memberkati. Dimanapun kau utus setiap hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu. Diurapi semua oleh kuasa Tuhan. Terima kasih secara khusus kami berdoa untuk Ketua Sinode kami, Pendeta Dr. Handoyo Santoso. Tuhan, Engkau memberkati dan mengurapi beliau bersama seluruh tim pelayan dan seluruh keluarga besarnya. Secara khusus kami juga berdoa untuk Ibu Maria Santoso, Gembala Jemaat Gereja Kemah Tabernakel Jakarta. Tuhan terus urapi, Tuhan memberikan kekuatan kesehatan yang sempurna yang dari Tuhan. Terima kasih ya Allah. Pemerintah, negara dan bangsa kami sepenuhnya Hamba serahkan dalam doa syafaat. Tuhan memberkati. Di berbagai tempat yang masih terjadi situasi tertentu, Tuhan kiranya menolong dan memberikan kondusivitas, lebih-lebih persiapan pemilu kada. Tuhan berkati semua sampai sesudahnya. Terpujilah Engkau sekarang sampai selamanya, dan curahkan berkat-Mu atas kami semua. Saudaraku sekarang terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai-mu sekalian dari sekarang ini sampai Maranatha. Tuhan datang yang kedua kali menjemput kita pulang ke surga yang mulia. Semua bersama katakan, amin. Tuhan memberkati kita semua. Berkemenanganlah bersama Yesus. Selamat malam.